Kamis 4 Juni 2020 menjadi hari terakhir diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Pemberlakuan PSBB ini merupakan yang ketiga kali dilakukan di ibu kota. Ada kemungkinan PSBB di DKI akan diakhiri, namun tidak menutup kemungkinan kembali diperpanjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti kepada warga DKI Jakarta untuk tetap taat terhadap peraturan yang diberlakukan saat PSBB berlangsung agar penyebaran virus corona bisa diatasi. Menurut Anies, jika warganya taat aturan maka PSBB akan diakhiri dan bisa pindah ke tahap kenormalan baru atau new normal. Namun apabila tidak mematuhi aturan maka PSBB terpaksa diperpanjang kembali. Lalu bagaimana dengan ibu kota Jakarta saat ini yang mengalami penurunan angka positif corona? Apakah sudah bisa menuju tahap kenormalan baru? Namun di satu sisi bukan tidak mungkin pemerintah DKI Jakarta memperpanjang waktu PSBB mengingat masih banyak wilayah di ibu kota masuk kategori zona merah COVID-19. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, hari ini adalah hari terakhir PSBB di DKI Jakarta. Kita masih belum tahu apakah dilanjutkan atau tidak. Tapi apa untung rugi? Kira-kira apa? Kalau mau saya, kita masih menunggu Pak Gubernur ya nanti ya. Tapi sebenarnya apa untung rugi kalau memang nantinya PSBB ini dilonggarkan atau memang benar-benar dihapuskan begitu ya? Kita sudah ada dua narasumber. Rivi, sudah ada Bapak Handaka Santosa, Ketua Dewan Penasehat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Handaka. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat ya? Ya. Dan juga ada Bapak Pandu Riono, ini pakar epidemiologi Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Pandu. Assalamualaikum, Pak Pandu. Selamat pagi, Mas Aris dan Mbak Rati. Sehat ya, Pak ya? Ke Pak Handaka dulu boleh nggak ya? Ke Pak Handaka dulu ya. Oke, Pak Handaka, akhir PSBB ketiga Jakarta, Pak. Ya, Pak Anies nanti akan konferensi pers. Kita nggak tahu, Pak. Kayaknya cuma Pak Anies dan Tuhan yang tahu. Gitu ya. Tapi kalau suara dari teman-teman, Pak, penyewa pusat perbelanjaan, kita dengar nih mall sudah rencanakan buka. Waduh, bersiap lah, udah protokol kesehatan dikedepankan. Saya ingin dengar suara Pak Handaka kalau gitu. Iya, jadi sebetulnya kalau kami lihat bahwa PSBB ini tujuannya kan sangat bagus, bagaimana bisa menghambat, mengurangi dan nantinya menghilangkan adanya penularan virus dari satu ke yang lain. Tentunya apa yang ada di PSBB ini adalah ke satu social distancing, menjaga jarak, kedua menggunakan masker, kemudian ketiga selalu mencuci tangan, dan keempat menjaga kebersihan. Ya, itu yang harus kita lakukan selama periode PSBB. Tentunya kita mesti melihat di dalam pelaksanaan PSBB selama ini, di mana yang sudah tertib melaksanakan sehingga ini bagus untuk kedepannya, atau di bagian mana yang sebetulnya perlu ditertibkan karena nggak nangkep-nangkep sih. Sebetulnya PSBB-nya itu bagaimana? Karena kita lihat saat ini masih banyak yang di pasar-pasar tuh ya, sangat crowded, orang masih bersinggungan, tidak menggunakan masker, dan kemudian juga pada waktu pembagian bantuan langsung itu juga kerumunan di situ. Kemudian kemarin kita juga lihat berita adanya tes gratis ya, rapid test gratis juga menyebabkan orang berkelompok. Nah, itu yang seharusnya kami mengharapkan pemerintah bisa fokus di mana yang perlu sudah dilepas dan di mana yang sebetulnya perlu ditertibkan. Tapi bagaimana sebenarnya nanti kalau memang akhirnya dilonggarkan PSBB untuk mengawasi di pusat perbelanjaan ini tidak ada jaminan, Pak? Iya, jaminannya seperti apa, Pak Handaka? Iya, jaminannya adalah rasa takut dan frustrasi yang sudah terjadi selama ini. Bagi para pelaku usaha, baik di bidang retail ataupun di bidang pusat belanja, dan semua karyawannya, selama 2,5 bulan tutup, bagi mereka sudah satu tekanan yang menyebabkan depresi bagi para karyawan. Nanti TV One boleh menginterview karyawan-karyawannya di bidang retail, bagaimana rasa ketakutan mereka setelah 2,5 bulan ini, kalau para pengusaha sudah nggak kuat gaji, karena sekarang ini mereka masih digaji walaupun toko tutup. Apakah mereka juga akan dilepas, dirumahkan, atau di PHK? Nah, ini yang menjadikan ketakutan dan orang menjadi sangat tidak nyaman. Tapi kalau dari sisi masyarakat, kita kan sempat melihat video mengenai masyarakat yang memang menjelang langsung, Lebaran kemarin itu loh, Pak. Nah, viral tuh, Pak. Iya kan?
banyak menyerbu pusat perbelanjaan tanpa memikirkan protokol iya, kesehatan begitu begitu. Pak Handaka. Ya kadang-kadang memang terjadi ada satu di antara 70 lebih pusat belanja ya. Sanksinya yang tadi yang saya bilang, sanksinya yang ketat yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah pembuat kebijaksanaan, pengawasan. Jadi apabila ada yang di luar kontrol dari protokol kesehatan tidak bisa melaksanakan, ya udah sanksinya langsung aja, cabut izinnya, jangan pakai peringatan, jangan pakai didatangin, disegel, dan langsung tutup aja izinnya. Jadi mereka tidak main-main karena apa? Sangat sulit saat ini keadaan kami ya. Sesatu dengan adanya masalah kesehatan, ditambah dengan adanya masalah keuangan. Kita tahu bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi kita itu didrive oleh konsumsi domestik, ya, di mana di dalamnya adalah retail. Nah kalau ini turun, ekonomi akan turun, dan bayangkan selama ini berdampingan antara pusat belanja atau retail ini dengan UKM, bagaimana karyawan bisa makan di UKM, bagaimana UKM ini bisa bekerja di ataupun supply di dalam retail, di dalam department store, dan juga banyaknya pekerja-pekerja untuk security, untuk cleaning. Tentunya pada waktu toko ditutup atau pusat belanja tidak diaktifkan, ada pengurangan security, ada pengurangan cleaning yang tidak perlu bertugas di situ. Baik. Tapi Pak Handaka, saat ini memang sudah ada persiapan-persiapan dari pusat perbelanjaan kita untuk buka atau bagaimana Pak? Persiapan selalu dilakukan sampai mereka hidup di dalam kayak mimpi. Setiap hari juga membersihkan. Bayangkan kalau di dalam satu ruangan tidak pernah dibersihkan, cuma ditutup, tentu berdebu lah. Di dalam retail ini setiap hari karyawan dimasukkan sebagian untuk membersihkan gitu. Jadi bagaimana produk-produk ya, tas kulit seperti yang udah viral, jamur, di kami enggak, kami tetap bersihkan. Itu di Malaysia ya Pak ya? Ya kalau yang jamuran itu kan di Thailand ya, karena didiemin. Ditutup. Kalau di kami enggak, kami orang Indonesia lebih cerdik saya rasa, lebih smart. Jadi dibersihkan tiap kali dan kemudian dijaga sehingga tidak debu. Jadi kalau mau dibuka kapanpun kami sudah siap. Oke, saya ke pakar epidemiologi UI, Pak Pandu. Pak, langsung saja menyambut keterangan yang disampaikan oleh Asosiasi Himpunan Penyewa Pusat Belanja tadi, Pak Handoko Santosa. Kita ingin langsung ke teknisnya tadi itu yang disampaikan oleh Pak Handaka, Pak Pandu. Ya, jadi kita kan memang bermasalah besar. Jadi kita ingin menekan pandemi ini, ya kan. Jadi meredakan supaya penyebaran virus itu terkendali, dan di DKI sudah ada tren yang luar biasa, dan juga walaupun PSBB-nya tidak optimal, itu kita lihat penduduk yang tinggal di rumah itu sekitar 60%-an, dan kita melihat penurunan yang baik dari angka kasus, dan juga angka reproduktifnya juga sudah mencapai 1, tapi belum di bawah 1 yang kita harapkan. Jadi kita harus menseimbangkan antara kondisi yang aman dan melonggarkan untuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bisa saja dilakukan, tapi dengan cara yang betul-betul tegas, karena bukan hanya kesiapan dari ini, tapi pelaku-pelaku ekonomi juga harus sadar bahwa mereka. Pak Pandu, cara-cara yang cukup tegas. Tadi kan dikatakan PSBB masih belum maksimal begitu. Betul, betul. Jadi kalau memang mau ada usaha, usahanya itu benar-benar diterapkan dengan cara yang betul-betul tidak membuka kerumunan, ada faktor juga semua penjaga atau ini menggunakan masker, banyak tempat cuci tangan, dan kerumunan itu betul-betul jaga. Kalau ada pelanggaran, saya setuju tadi, tutup. Jangan dikasih toleransi, tapi juga jangan bisa dibuka lagi dengan mudah, dengan uang misalnya, bisa dibuka lagi dengan mudah. Jadi kan ini antara ekonomi dan ketegasan untuk menyelamatkan orang banyak supaya tidak terkena dan tidak meninggal, itu menjadi penting. Jadi saya kira Pak Anies ini mengalami tekanan yang luar biasa. Di satu pihak bahwa kondisi Jakarta masih diambang antara aman dan tidak aman, tetapi juga dorongan dari banyak pihak untuk segera membuka. Saya kira ini yang ujian yang luar biasa dari seorang kepemimpinan yang dalam hari ini yang harus diputuskan. Baik, Pak Itu yang menurut saya sih
ini menjadi penting. Iya, dari sisi Pak Pandu dan juga tim kalau membaca data pasien positif COVID-19, kemudian mungkin rasionya atau hitung-hitungannya, ini sudah cukup aman belum sih Pak untuk aktivitas publik, sosial, ekonomi ini dibuka? Tapi kita harus tahan dulu ya Pak ya, kita harus oke. jeda sejenak, kita akan segera kembali usai yang satu ini.